beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala khairi man ta'allama wa 'allama wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anjir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kemarin pertemuan lalu sebelum Idul Fitri itu kita sudah bahas alif lam mim, kemudian muqaddimah, ya benar? Atau beda? Satu pertemuan itu sama muqaddimah? Atau muqaddimah sendiri? Ya, pokoknya gue sing mulang lali pemenang sing diulang. Udah sama Oh, Mukadimah, udah full masuk. Mukadimah kemarin. Kalau gitu nanti di judulnya muqaddimah sendiri, alif lam mim sendiri, atau kalau misal memang jadi satu pembahasan ya. Tapi seingat saya kayaknya terpisah, tapi ya enggak tahu. Ala kulli hal kemarin kita sudah bahas itu alif lam mim dan sudah dimukadimai tentang pembahasan tersebut. Wa qulna anna tafsir yang Allahu alam bi muradihi bidzalik hada laisa tafsiran. Qauluhu au qaulu Suyuti, ana qultu lakum bahwa surat Al-Baqarah sampai Al-Kahfi sampai Al-Isra terakhir itu kan minta timah Suyuti. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan bahwa tafsir alif lam mim Allahu alam bimuradihi bidzalik ini bukan tafsir, melainkan dia adalah manhaj. Jadi dia bukan tafsir seperti dzalika ay hadza alkitab ay alladzi yaqra'uhu Muhammad. La raib ay la syak. Itu tafsir. Karena tafsir itu adalah al-idah wal bayan. Ya, takrif tafsir itu al-idah wal bayan. Kemudian kita sampaikan kemarin bahwa al-idah wal bayan, yang mana itu tafsir, dan di dalam kitab tafsir itu nanti ada istifadahnya mufasir, kemudian ada tafsir itu sendiri, dan itu harus kita pilah supaya disiplin, supaya nahnu la nusammi tafsiran ma huwa lam yakun tafsiran. Jangan sampai kita menyebut itu sebetulnya lam yakun tafsiran, samainahu tafsiran, karena dia di dalam kitab tafsir, dan itu ghalat ghalat ilmi min al aghlatil ilmiyah an nada'a syai'an fi ghairi makanihi. Kemarin itu faedah untuk kenapa kita harus jelaskan ma huwa tafsir wa ma huwa istifadah mufassir wa ghairi dzalik. Kemudian alif lam mim di sini, Allahu alam bi muradihi bidzalik, itu adalah manhaj min manahijil mufassirin fi tafsiri al ahrufil muqatta'ah. Oke, karena alif lam mim sad itu kan masyhur sumiyat bil hurufil muqatta'ah atau sumiyat bil hurufi al muqtata'ah, al muqtati'ah. Halaman, helmnya tinggu, mana mandase pecah mana. Udah saya guna lu ngomong halaman angin. Sudah dewi kok sing gimana aku. Huruf muqatta'ah hunak tasmiyatan. Al-masyhur, yang masyhurnya adalah al-huruful muqatta'ah atau al-ahruf al-muqatta'ah. Ada juga yang menyebutnya al-ahruf al-mutaqatti'ah atau muqtati'ah ala wasni ta'ala. Nah, alif lam mim yang mana dia adalah huruf muqatta'ah. Kalau kita bicara tafsir, yang dia tafsir, ya ada tafsir yang bimakna al-kashfu wal-idah atau al-bayan ma'ani, maka kita katakan tidak ada penafsiran di situ. Karena alif lam mim di situ tidak punya makna. Karena memang dia bukan huruf ma'ani. Oke, karena huruf kalau di nahwu kan dua. Enggak cuma di nahwu, di lughah al-ahruf atau al-huruf fil lughah fil arabiyyah itu kisman. Yang pertama tentu huruful mabani, wahia alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, ra, ila akhirih.
Seko alif sampai ya. Ini huruf mabani atau harfu mabna. Kemudian nanti ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani ya yang ada maknanya fi alamin ila an rubba kaf atau huruf-huruf jar, huruf-huruf yus ngono-ngono kuwi. Jenenge huruf ma'ani. Nah, alif lam mim ini ittafaqat aslafu hadhil ummah bahwa salaf itu sepakat bahwa alif lam mim atau al huruful muqatta'ah kulluha itu adalah huruf mabani. Dia bukan huruf ma'ani. Itu ittifaknya salaf dulu. Yang keluar dari ittifak ini anak yani la akul hadzal ijma', ana la akul ana hadzal amr sabata ijma'an, tapi ini ittifak saja. Ittifak itu dunal ijma' atau keadaan yakuna ijma'an, tapi bukan ijma'. Karena ada yang mukhalif di situ. Ada yang menyelisihi di antaranya ada beberapa dari tabi'in yang membawa beberapa huruf muqatta'ah itu sifatnya dia adalah kalimah. Dia kalimah yang ditakhfif atau di apa, intinya dia adalah kalimah, dia kata, dia punya makna. Berarti akhrajaha min wasfil harfiyah. Karena huruf di dalam bahasa Arab sudah sepakat bahwa huruf itu memang tidak punya makna. Huruf mabani maksudnya ya. Ini kita bicara huruf mabani dulu, lupakan huruf ma'ani dulu. Enggak, kita enggak bahas ke situ. Ya, kemudian gue selip karena biasanya kelemahan anak-anak sekarang itu otak-otak zaman sekarang itu selip dalam hal-hal istilah-istilah semacam itu. Kita bicara huruf mabani ya. Kita lupakan dulu huruf ma'ani fi ilaan yang punya makna. Huruf mabani harf. Al-harf al-mujarradah. Yang al-mujarradah anil kalimah, yang dia itu huruf yang dia itu tidak berada pada kalimat. Tidak berada pada kata, sorry. Dia tidak punya makna. Ajma'atil Arab ala annal harf al-mujarradata anil kalimah la ma'na laha. Abadan. Kemudian ada beberapa yang membawa huruf-huruf ini kepada kalimat. Seperti dalam kasusnya Toha. Huruf muqatta'ah kan banyak di antara ada Toha, Yasin, seterusnya. Yang membawa ini kepada kalimat seperti Shad, Toha, 3 itu kasusnya. Tapi yang lain dalam huruf muqatta'ah lain selain 3 surat ini, selain Shad, Yasin, karo Toha, itu mereka sepakat kalau semuanya huruf. Kemudian ada perselisihan pada Toha, Yasin, karo Shad, itu ada beberapa yang membawa yukhrijuha min wasfil huruf. Yukhrijuha min ta'rifil huruf. Dia mengeluarkan itu dari ta'rif huruf mabani itu sendiri. Jadi dia kalimah. Toha berdasar pada riwayat bahwa satu dulu pertama Toha misalkan. Toha itu ada yang menafsirkan Toha itu dia adalah aslinya adalah Toha. Tok. Wati'ah ya tau. Tok. Fil amr. Wati'ah ya tau tok. Ha. Tomir. Dan itu terjadi, penafsiran ini muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, entah mengapa, saya lupa sebabnya, yang jelas di situ Rasulullah itu sholat, kemudian salah satu kakinya diangkat sebagai bentuk penyesalan, seperti menyesali sesuatu lah. Jadi Nabi itu pernah suatu ketika itu gelo atau merasa tidak maksimal menjalankan tugas kenabiannya atau bagaimana. Kemudian Nabi sholat itu kaki kirinya atau kanannya itu diangkat. Intinya salah satu kakinya itu diangkat. Kemudian Jibril turun, Toha, ya Muhammad Toha, injak bumi itu. Jangan diangkat kakimu, injak tok. Wati ayat tahu. Injak tanah itu. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Karena kami tidak menurunkan Quran itu untuk membuatmu sedih. Toha ya Muhammad Toha. Ya, diturunkan kakimu, injak bumi itu ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak pernah menurunkan Quran hanya untuk membuatmu
merasa berat, merasa sedih untuk memberatkan kamu. Enggak. Maka injak kaki apa buminya injak, turunkan kakimu yang kamu angkat, turunkan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, maka penafsiran ini mengeluarkan toha dari huruf hijaiyah, dari huruf mabani. Karena penafsiran toha itu dari kata toha, hamzahnya ditakfif seperti biasa orang Arab biasa mentakfif semacam itu. Nabiun jadi nabiyun dan seterusnya. Dan bahkan kila fi ba'di kutub itu bahwa orang-orang Quraisy itu tidak bisa melafatkan hamzah, waruya dhaifan lagi, waruya bi isnadin dhaif, bahwa Rasulullah pernah mengatakan ana qurasyiyun wa ana la uhammis. Ruwiya mursalan au mu'alakan, pokoknya dia sanadnya munqati'. Nabi pernah mengatakan bahwa ana qurasyiyun wa ana la uhammis, saya orang Quraisy dan orang Quraisy itu tidak bisa mengucap hamzah. Makanya terus nabiun jadi nabiyun, ikmanun jadi iman, ya kan aslinya kan amana amana yu'minu imanan kan ngono terus jadi amana yu'minu imanan. Jadi wajar ketika kemudian toha menjadi toha, toha menjadi toha. Paham maksudnya? Nah, itu diantara kasus yang mengeluarkan huruf muqatta'ah ini kepada ranah kalimah. Dan ini menyelisih ittifaknya salaf. Karena qaul mansubun ila ba'di salaf. Bahwa toha itu dari kata toha. Kasusnya tadi itu muncul karena ketika Nabi sholat, Nabi sedikit merasa tidak maksimal dalam menjalankan amanah kenabiannya, bahwa terus kemudian Rasulullah mengangkat salah satu kakinya ketika sholat, kemudian Jibril turun, kemudian meminta pada Muhammad toha, injak bumi itu, wahai Muhammad, ya Muhammad toha. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, karena kita tidak pernah menurunkan Quran untuk membuatmu susah, membuatmu sedih. Turunkan kakimu, jangan sholat dengan satu kaki. Nah, berdasar pada asar ini tadi, kemudian toha itu ditafsirkan toha. Itu kemudian penafsiran kedua dari kata toha, dari huruf toha, dari huruf muqatta'ah toha ini, ada juga yang menafsirkannya dia mengeluarkan itu bahkan dari bahasa Arab. Jadi menganggap toha itu fi ba'di al-lughah al-aramiyah, di beberapa bahasa Arab, atau di antara ada namanya bahasa Nabti, al-lughah an-Nabtiyah, lughah masyhurah, yang belajar lughah, belajar qiraah, saya kira mungkin pernah dengar lughah Nabtiyah, kalau belum ya berarti memang baru belajar. Lughah Nabtiyah itu salah satu lughah dari salah satu rumpun dari bahasa Arab yang sudah ya sekarang mungkin hilang. Minal lughat al-munqaritah. Bukan nafti Libya. Kita iya ono nafti ning Libya. Ketahu krungu nembuh kuwi paudu tapi kita udah kuwi. Nah, itu toha maknanya ya rojul. Fin nabtiyah atau bin nabtiyah, toha bimana ya rojul. Toha ya rojul. Mafhum? Toha bimana apa? Ya rojul. Dan ini tentu metode yang cukup unik karena dia mengeluarkan itu dari pembahasan bahasa Arab. Dan kita tahu bahwa Quran itu sudah ijma pada bahasa Arab. Nah, anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Adapun bahasa mu'arrabah di dalam Arab, di dalam Quran, lafat-lafat mu'arrabah, lafat-lafat yang dia aslinya bukan Arab, tapi kemudian oleh orang Arab dipakai. Kemudian Quran turun dengan itu seiring berjalannya waktu. Itu memang ada beberapa bahasa ajam di Quran, tapi dia ajam yang ajam mu'arrabah. Oke, dia ajam mu'arrabah. Jadi di Quran itu 3 jenis. Bahasa Arab asilah, bahasa Arab sing asli. Kemudian catatan ini, bahasa Arab sing asli. Kemudian bahasa Arab mu'arrabah. Bahasa Arab mu'arrabah itu lafadznya aslinya ajam, kemudian itu dipakai takallamat bihil Arab. Oke? Lughah ajamiyah atau kalimat ajamiyah
takallama biha al-Arab. Orang bahasa dari Ajam, entah itu Persia, entah itu bahasa-bahasa lain, yang bahkan ada bahasa dari Nusantara juga, Fimakila ya. Kemudian kemudian itu dipakai orang-orang Arab menyebut dengan hal tersebut dan itu sara ma'rufan indahum, dia menjadi sesuatu yang ma'ruf dalam di antara orang-orang Arab. Kemudian itu dijadikan bahasa serapan, ditakrib, kemudian menjadi lughah mu'arrabah atau kalimah mu'arrabah. Itu jenis kedua bahasa di Quran. Jenis ketiga ada namanya kalimah ajamiyah Arabiyah. Apa makna ajamiyah Arabiyah? Itu adalah kalimah allati yantiku bihal ajam wa yantiku bihal Arab. Kata yang digunakan oleh orang ajam juga digunakan oleh orang Arab. Nah, seperti kata toha dalam kasus ini. Toha mungkin dia punya makna atau kalau ihtimali teman. Dia hanya potensial, ini pendapat potensial. Kita tidak mengatakan bahwa hadza qaul batil qat'an atau hadza qaul sahih qat'an. Amma hadza qaul ihtimali. Yakni minal mungkin bahwa toha itu kalimah laha ma'na tapi dia fil ajam. Bukan indal Arab, tapi indal ajam. Paham? Kemudian Quran menggunakan toha, bukan berarti toha itu bahasa ajam. Toha tetap Arab. Tapi mungkin ini di orang ajam itu punya makna, tapi di orang Arab tidak punya makna. Kebetulan saja sama. Paham maksudnya? Atau mungkin saja, itu potensi terakhir, yang cukup kuat menurut saya. Memang dia adalah kalimat Arab, tapi kemudian dipakai oleh orang ajam. Mengingat bahasa Arab adalah di antara bahasa tertua di bumi. Karena kalau diruntut ngantek rumpun bahasa-bahasa Semit dan lain-lain, kalau dinaikkan ke atas, kalau kita bicara nasy'ah atau tatawur al-lughatil arabiyyah, kalau kita baca kaitannya dengan perkembangan bahasa Arab dari bangsa Semit sampai turun ke bahasa Arab Fusha sekarang, itu perjalanannya panjang. Dan itu kita punya Arab Udama, ada kemudian Arab yang baru, kemudian lain-lain, eranya Nabi Ismail, era sebelum Nabi, eranya Nabi Hud, eranya Ad, Samud, itu sudah berbahasa Arab mereka, bahasa Semit. Bukan Arab sekarang, tapi Arab tua. Hud, iya benar, Pak. Ad, kaum Nabi Soleh, kemudian nanti setelah eranya Nabi Ismail, itu ada yang menyebut Arab baru, ada yang menyebut itu masih Arab pertengahan, kemudian berkembang sampai ke bahasa Arab yang sekarang. Jadi tapahan ikhtilafat katsirah tarikhiyah. Itu tentu mahalnya di tarikh nanti. Di tarikh lughah, bukan di sini. Tapi itu kita menyinggung sedikit ke sana. Bahwa sangat mungkin toha itu kemudian dalam bahasa Ajam punya makna, dalam bahasa Arab juga punya makna. Jadi mungkin toha itu adalah ajamiyah Arabiyah. Dia digunakan ajam juga digunakan orang-orang Arab. Cuman problemnya bagaimana? Sedangkan toha itu huruf. Mana loh? Huruf muqatta'ah dan huruf muqatta'ah itu tidak punya makna sesuai yang disepakati oleh para salaf. Huruf mabani, alif mabani lah makna lah. Abadan. Kalau kemudian kita iakan toha itu kalimat ajamiyah Arabiyah, berarti dia punya makna juga dalam bahasa Arab, kan begitu? Maka kita katakan ini bukan kalimat ajamiyah Arabiyah. Akan tetapi mungkin dia kalimat ajamiyah tuwafikul Arab fisyak. Tuwafikul Arab fisyak wala tuwafikuhum fil ma'na. Jelas? Jadi dia ittifak dia dengan ajam itu hanya pada permukaan saja, hanya pada lafadznya. Toha, kebetulan sama toh. Nah, kita sering menemukan hal-hal semacam itu di bahasa-bahasa lain. Oke, di bahasa-bahasa lain. Misalkan kita dengan Sunda misalkan. Di Sunda di kita itu siji loro telu, kemudian di Sunda siji dua telu misalnya. Oke. Siji karo telune kan podo, siji karo telune wong Jawa. Berarti ini kalimah Jawiyah karo Sundawiyah juga. Wah, maksudnya. Yani yantiku biha Sundawiyun wa yantiku biha Jawiyun. Jelas. Kita warai cara goblok ya. Nek nek audiene dafalu gawe kabeh ora apa-apa kan. Sithik. Ana aksarukum
Nah, ngoknya. Misalnya contoh begitu. Misal atau kita misalkan dengan bahasa Inggris misalnya. Ada persamaan lafaz tapi perbedaan makna. Paham? Maksud. Ono apa ora? Ora ngerti. Ya paling ono. Enggak. Kita ayo ono. Misalkan apa? Ya yes, ngono-ngono kuwi lah. Nah, kadang itu ada persamaan lafaz tapi perbedaan makna. Atau kemiripan lafaz berbeda makna. Karena lughah itu produk manusia, lughah itu sinaah. Dan sunnahnya itu sama, pembuat bahasa itu ya kita, subjek ya orang, manusia gitu loh. Kayak gak usah mikir biar bahas bosone Nabi Adam piye ora kok pikir sing penting sing jelas bahasa itu sinaah kama qala Ibnu Khaldun wa ghairuhu. Bahasa itu sinaah. Maka kunci bahasa ya sona. Dia ada pada sinaahnya, membuatnya prakteknya kan. Karena memang bahasa ini muncul daripada praktek sosial, dari kemudian melahirkan bahasa. Nah, cangkemnya podo, ilate podo. Nah, kemungkinan adalah persamaan lafaz, hanya perbedaan makna. Jadi kemungkinan imkaniyah nutki misalnya huruf C. C yang C ning Inggris kan beda karo C ning apa dhewe. Di Indonesia C ya C, di Indonesia di Inggris kan ABC kan ngono kuwi. Ning Arab ora ono. Ning Arab C padannya enggak tak karo jim tapi ki rada problematik. Tak karo shin biasanya. Terus nanti ke petuk C kan gitu, petuk E nanti C. Nah, kira-kira begitu. Jadi huruf yang punya sifat kalau kita sinau tajwid itu kan ono syiddah, ono rohawah, ono isti'la, ada kemudian itu adalah hal-hal yang hampir semua manusia bisa melafatkan itu kecuali nanti perbedaan suku kemudian berbeda kecolongan pada satu dua huruf. Paham maksudnya? Ada huruf padha le ngomong beda kayak jim karo gim misalnya kof karo gof. Kof ya bisa karo kof sing masyhur sing iki. Kof karo gof ya paham. Kola karo gola kan ngono kita. Nah, misalnya seterusnya seperti itu. Jadi jika dilihat pada kasus-kasus bahasa lain sangat mungkin toha kemudian di bahasa Arom atau di bahasa-bahasa lain itu bisa dimaknai. Kebetulan di bahasa Nabtiyah tadi, lughah Nabtiyah tadi. Itu toha itu bimana ya rojul. Ya rojul. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mengatakan yasin itu di beberapa bahasa-bahasa Semit ada yang mengatakan yasin sepadan dengan ya rojul. Bahkan ada beberapa syair-syair itu yang masih menggunakan toha. Masih menggunakan uh, kata toha. Setahu ketemu syairnya, saya agak lupa. Tapi nanti ada syair itu yang menggunakan kata toha. Paham, Ora? Maksudnya. Itu ada di tafsir Tobari, tafsir Ibnu Atiyah, Al-Muharrar. Kemudian ada di beberapa nanti bahwa kata toha itu memang dipakai di syair-syair Arab. Maka itu menunjukkan bahwa kata toha itu ma'ruf di dalam menurut orang Arab yang dia bermakna ya rojul. Karena dalam syair itu memang berkonsekuensi maknanya adalah ya rojul. Makanya ada syair bla 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 toha, bla 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 ya rojul. Kira-kira. Oke. Yes, ngono. Terus kemudian huruf muqatta'ah. Kalau huruf muqatta'ah secara umum tadi sudah kita bahas, dia huruf mabari, dia tidak punya mana. Ini kita membahas yang penafsiran huruf muqatta'ah yang dilakukan oleh salaf yang dalam maslak ikhrajuha minal harfiyati ila al kalimah. Dalam maslak ikhrajuha minal harfiyati ila al kalimah. Ya, ini maslak atau metodologi yang dipakai oleh beberapa salaf dengan cara mengeluarkan itu kepada kalimah. Ranahnya keluar dari ranah huruf kepada ranah kalimah. Saya kasih contoh misalkan surat nun wal qalami wa mayastu. Ba'du salah mengatakan nun al qalam nun wal qalami wa mayasturun itu adalah nun di situ adalah ikannya Nabi Yunus.
Ikannya Nabi Yunus. Pernah dengar ikan nun itu? Ikannya Nabi Yunus yang nun jeneng. Wak paus yang makan Nabi Yunus itu. Pernah dengar nggak? Itu ada yang mengatakan itu nun. Ini tidak keluar dari bahasa Arab tentunya. Itu ikan nun. Ikan nun. Tapi kemudian ini terbantahkan dari Rasam Mushaf itu sendiri. Karena Mushaf ketika nyebut ikan nun ini kan bukan ikan yang kemudian tidak disebutkan di Quran. Dia disebutkan di Quran, di surat Al-Anbiya itu. Di antaranya. Ketika mengatakan misal, ketika Allah wadzan nuni idzahaba mughadiban fatanna alan naqdira alaih. Fanada fit tulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wadzan nuni itu. Di situ ditulisnya wadzan nun wawu nun. Wadzan nuni. Dan zunnun, yakni nabi yang bersahabat dengan ikan. Nabi yang du di situ yakni sahibun nun. Wadan nuni idzahaba mughadiban fadhanna ala naqdira alaih. Wadan nun di situ dituliskan nun wawu nun. Nun isim nun jeneng iwak nun. Paham? Kemudian di nun wal qalami wa mayasrun ditulisnya huruf tok, huruf muqatta'ah, huruf nun. Maka kemudian pendapat itu lemah bahwa nun yang di surat Al-Qalam diklaim itu adalah nun ikannya Nabi Yunus itu lemah. Dari mana lemahnya? Laukana nun ini bima'na nun, yakni samak atau ikan yang kemudian makan Nabi Yunus. Tentu sahabat sudah menulis nun dalam Al-Qalam itu adalah nun wawu nun. Tapi faktanya kan cuma ditulis satu huruf dok, nun. Huruf muqatta'ah ala syakli harf. Paham? Lagi nun fi suratil qalam maktubun ala syakli ish? Ala syakli harf. Ala syakli harfiyah. Itu hiya nun. Nun titike ngono kae. Berarti nakul min babi tarjih bahwa hadal qaulud dhaif. La syakka fi. Karena laukana nun di sini al muradu bihi atau al muradu biha adalah nun yang ada di surat Al-Anbiya, nun ikannya Nabi Yunus, la kata baha ala syakli nun, kata nun wawu nun. Tapi masalahnya sahabat ketika mengumpulkan Quran tidak menuliskan nun itu nun wawu nun, tapi menuliskan nun tak. Jelas? Berarti ya kol dhaif. Kemudian misalkan shot, kata shot itu ada yang menafsirkan dia dari fi'il. Soda yusodi shot. Bimana iltiqa, bimana ketemu, bimana merekatkan sesuatu, musodamah juga bisa maknanya nabrak. Itu shot di bikal Quran. Nah, terus kemudian seperti itu. Jelas? Kalau Toha tadi, misal kasus Toha tadi itu penafsiran Ibnu Abbas, kemudian yang nun ini juga ada beberapa menafsirkan beberapa salaf yang ora patek terkenal, bisa seperti Said bin Jubir kalau tidak salah. Salaf itu yang orang tabiin, tabiut tabiin, ya sahabat. Kemudian shot itu tadi. Ada yang mengatakan fi'il amr dari shota yusodi shodi. Paham? Shot. Jelas? Nah, shodi bikal bika Al-Quran. Muqaddarnya begitu. Nanti shodi bikal Quran. Paham? Apa ya motivasinya mereka nafsirkan begitu apa? Ya karena shot kemudian wal Qur'ani didzikr kan karena shot wal Qur'ani didzikr. Saat maksudnya sati. Hantamkan hatimu ke Quran. Ukur hatimu dengan Quran. Ada qaul minal aqwal. Itu tentu juga mengeluarkan sat dari harfiah kepada kalimah. Karena fi'il amr kalimah. Dia kata punya makna. Kemudian apa menaik? Yasin tadi sama dengan Toha, ya Rojul dan lain-lain. Kemudian ada pun yang menafsirkan Toha, Yasin itu nama dari nama Nabi. Yasin, ya Ahmad, Yasin, ya Muhammad. Ada qaul mutaakhir. Ada qaulul mutaakhirin walaysa minal aqwalil mutaqaddim.
Tapi Allahu alam, setahu saya itu qaul mutaakhir. Dia pendapat orang-orang belakangan, bukan pendapat dari salaf. Wala iltifata ilaih. Wa in kana di salaf itu ada yang mungkin welcome dengan penafsiran itu. Yaitu penafsiran Toha sebagai ya rajul tadi. Sangat mungkin memang Toha itu adalah ya Muhammad atau nama Muhammad. Nama salah satu namanya Rasulullah. Nah, kemudian Nono menginspirasi sholawat badar itu sholatullah salamullah ya ala Toha Rasulillah nanti ya ala Yasin Habibillah. Nah, tapi ini dia kaul mutaakhir, dan kalau kaul mutaakhir itu dicurigai dhaif maksudnya. Nah, kaul mutaakhir itu patut dicurigai. Allahu alam, kira-kira seperti itu. Dan itu diantara salah satu maslak min masaliki salaf fi tafsiri hurufil muqatta'ah, yakni mereka mengeluarkan daripada kehurufan, sifat hurufnya dia dibawa kepada kalimah. Dibawa kepada kalimah. Dan tentu itu menyelisih jumhur, menyelisih ittifaq, menyelisih kesepakatannya ulama-ulama apa mufasir salaf bahwa huruf muqatta'ah itu adalah huruf. Maka kita tidak katakan itu ijma lagi ya, tapi ittifaq. Karena cukup beberapa, dan itu bukan sembarang orang. Kemudian maslak yang kedua itu adalah yang menafsirkan huruf Quran, huruf muqatta'ah itu sebagai nama-nama Al-Quran. Nama Quran itu seperti Al-Furqan, ya ta. Kemudian ya nama Quran itu nama surat ya, itu nanti beda maslak lagi. Ada yang menafsirkan dia nama-nama Quran. Ya, diantaranya mungkin ada juga diantaranya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas banyak pernah penafsirannya dalam hal ini. Kemudian ada juga menafsirkan itu sebagai nama surat. Kalau tadi nama Quran, ini nama surat. Kalau nama surat diambil dari karena memang beberapa orang Arab itu biasa menamai surat-surat Quran itu dengan ayat pertamanya. Seperti Tabarakal ladzi biyadihil mulku, surat Al-Mulk dinamai surat Tabarak. Paham? Atau surat Amma yatasa'alun, yani An-Naba. Paham? Surat Alif Lam Mim dzalikal kitab, maksudnya surat Al-Baqarah. Paham? Kira-kira seperti itu. Karena kenapa Alif Lam Mim dzalikal kitab ya? Karena Alif Lam Mim kan ada beberapa. Ali Imran pun Alif Lam Mim. Kira-kira seperti itu. Sehingga harus ditambahi. Nah, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal. Oh, berarti Ali maksudnya ada beberapa salikoh Arab, atau karakteristik orang Arab itu menamai nama-nama surat itu dengan ayat-ayat awal, sehingga ini juga memicu penafsiran huruf muqatta'ah sebagai min asma'i suwar. Paham? Min asma'i suwar. Dan tentu ini tidak mungkin ngawur karena nama-nama surat itu sifatnya tauqifi. Nama-nama surat itu sifatnya apa? Tauqifi. Tauqifi itu harus berdasarkan wahyu, bukan ijtihad. Paham? Bukan ijtihad. Tauqifi itu harus berdasar pada wahyu. Jadi nama-nama surat itu nama-nama yang tauqifi sifat. Dia harus berdasarkan wahyu. Ketika ada salaf yang kemudian berani mengatakan huruf muqatta'ah adalah nama-nama surat, maka ini juga harusnya tauqifi, harusnya. Tapi faktanya para ulama mengatakan adanya pemicu, hal-hal yang memicu salaf menafsirkan itu sebagai asma suwar, sebagai nama-nama surat, itu adalah adanya kebiasaan orang Arab menamai surat-surat Al-Quran dengan ayat-ayat pertamanya. Kalau suratu Alif Lam Mim Shad, ya ini Al-Araf. Paham? Surat Toha, ya ada kan? Surat Toha, surat Yasin, surat Shad. Itu apa kalau bukan huruf muqatta'ah? Kan ya huruf muqatta'ah. Paham maksudnya? Nah, kemudian dipukul rata. Oh, Alif Lam Mim berarti ya ngono. Oh, iki ya ngono, digeneralisir. Paham? Kira-kira seperti itu. Dan maslak yang keempat. Tadi kan sudah. Maslak pertama dia ikhraj. Dia daripada kehurufan. Ikhrajuha minal harfiyati ilal kalimah. Kemudian yang kedua tadi adalah asma'ul Quran, maslak asma'il Quran, kemudian maslak asma'is suwar. Berarti ini yang keempat, benar ya?
Ada kemudian maslak bayan hikmah, menjelaskan hikmahnya. Oh itu begini, itu untuk ini. Tapi ala kulli hal tidak semuanya bisa diterka hikmahnya. Mungkin hikmah yang paling umum adalah untuk tahaddi, untuk menantang orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Ini Quran itu turun dengan huruf hijaiyah, huruf kalian. Nazala hadal kitab, unzilal Quran, ala hurufi lughatikum, ala hurufi qaumikum, ala hurufikum antum. Ini Quran turun dengan huruf kalian, dengan bahasa kalian. Wah, maksudnya. Kalau berani datangkan yang serupa kan kalau faktu bisuratim misli wa du'u syuhada aku min dunillah. Datangkan yang serupa. Nah, fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Itu tahadi itu hikmah yang umum. Hampir semua mengatakan begitu. Tapi kalau kemudian itu demikian, kita harus mengatakan kalau demikian itu benar, artinya dia adalah tahaddi sebagaimana hadis Abu Hurairah dan lain-lain. Ini bahkan ada hadis, ada beberapa pendapat sahabat yang teriwayatkan secara sahih. Di antaranya Abu Hurairah, ada yang Abu Bakar, ada yang mengatakan bahwa alif lam mim dan huruf muqatta'ah itu nazalat tahaddian sebagai bentuk menantangnya Quran kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir saat itu. Tapi ntar nanti kita kritisi di sini. Kalau memang demikian, lantas kenapa harus Al-Baqarah yang alif lam mim? Ngapa ora kulhu alif lam mim misalnya? Kenapa enggak alif lam mim kul huwallahu ahad? Kenapa alif lam mim itu harus di Al-Baqarah? Kenapa kemudian alif lam mim shad itu harus di Al-A'raf? Kenapa lah kalau ini minal ilal allati la tudrikuha al-aqul. Ini adalah beberapa problem-problem yang tidak bisa dicerna oleh akal, yang dalam hal itu kita tafwid kepada Allah, kita serahkan pada Allah maksudnya bagaimana. Tapi maslak bayan hikmah ini masih menyisakan pertanyaan. Jika demikian kenapa? Bukankah Quran ini seluruhnya adalah tahaddi? Apakah Allah berani menantang orang Quraisy itu dalam Al-Baqarah saja? Dalam Arif Lam, dalam ayat, dalam surat-surat yang ada huruf muqatta'ahnya saja? Paham maksudnya? Apakah berarti Allah takut atau Allah tidak berani tahaddi dengan qul huwallahu ahadnya? Dengan Al-Ikhlas, dengan An-Nas, dengan lain-lain. Maksudnya. Kalau kemudian tahaddi di sini, nah, tapi syubhat ini bisa kita bantah bahwa tahaddi di sini adalah tahaddi yang umum. Artinya umumul Quran. Umumul Quran itu diantara bentuk tahaddinya adalah huruf-huruf muqatta'ah yang ada pada beberapa surat tersebut. Bukan berarti terbatas, oh berarti Allah tahaddinya hanya Al-Baqarah saja. Oh Allah tahaddinya hanya berani dengan Al-A'raf saja. Oh tahaddinya Allah hanya berani dengan Qaf saja. Jelas ya? Kira-kira seperti itu. Kemudian maslak yang keempat yang sudah disampaikan kemarin, maslak takriril harfiyah. Yaitu maslak yang mengembalikan itu sepenuhnya sebagai huruf. Artinya dia punya kata asli. Dia punya kata asli. Misalkan Qaf. Itu Qaf dari kata kiamah. Dari kata kiamah. Karena suratnya membicarakan hari kiamat. Nanti surat Qaf. Qaf min kalimat al-kiamah. Dalilnya adalah syair yang kemarin itu. Qulna laha kifi qalat qaf. Paham? Kemarin saya nukilkan syair dari tafsirnya Tabari. Itu bahwa orang Arab itu terkadang menggunakan satu huruf. Menggunakan satu huruf. Itu untuk mengibarahkan satu kata, satu kalimat. Satu jumlah. Kadang diibarahkan dengan satu huruf. Paham tak? Kemarin sudah ya. Misalkan seperti surat Qaf. Oh, Qaf itu dari kata kiamah. Qaf, kiamat, hari kiamat. Qaf. Qafnya adalah dari kata kiamat. Karena surat itu bicara hari kiamat. Sorry. Kadang memang secara lughah, secara tinjauan lughah, secara tinjauan bahasa memang terkadang ada huruf yang mewakili satu kata atau bahkan satu jumlah. Paham ya? Ada huruf yang mewakili satu kata atau satu jumlah.
Saya kasih contoh misalkan pada syair yang dinukil Imam Tobari di sana. Ketika ada syair katakan kulna laha kifi qalat qaf la tahsabi anna nasinal ijab. Kulna laha kifi. Kulna laha kifi. Wa qafa yakifu kif. Bila mereka kan. Kulna laha kifi. Kita katakan kepadanya, kepada perempuan itu, kifi. Berhentilah engkau, wahai perempuan. Qalat, kemudian dia menjawab, qaf. Qaf. Kok qaf? Apa maksudnya qaf? Apa arti qaf? Waqaf tuh. Waqaf? Waqaf tuh. Saya telah berhenti. Nah, paham? Konteks-konteks saya paham? Kita katakan kepadanya, berhentilah kamu, wahai wanita. Dan wanita itu menjawab, qaf. Waqaf tuh. Lah kata waqaf tuh ini kan jumlah tuh. Fi'il fa'il. Struktural jumlah kan sudah terpenuhi. Mustad ilaihnya kan sudah jelas. Nah, dia hanya ditabir dengan qaf dari kata waqafanya itu. Kemudian bisa dipahami bahwa itu waqaf tuh. Berarti di antara salikohnya bahasa Arab adalah mentabir suatu kalimat, suatu kata, suatu jumlah menggunakan salah satu hurufnya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kata qaf dalam surat qaf itu adalah dari kata qaf qomatisa atau qaf qiyamah atau qaf yakni insyiqaqus sama misalnya mustafad min qaulihi ta'ala idza sama unsyaqqat. Atau qaf di sini dari kata haq al-haqqah atau qaf dari kata al-qari'ah. Intinya yang semua yang berkaitan dengan kiamat yang ada qafnya, mungkin saja qaf di situ maksudnya ke situ. Qaf dalam surat qaf maksudnya ke sana. Sudah berapa maslak tadi? 5 atau 4? Siapa sih nyatet? 5 apa 4, Jess? 5. 5. Ya, ini yang ke-6. Buka iki. Yang ke-6 tadi bayan hikmah sudah. Takrir harfiyah, isma Quran. Yang ke-5 adalah itu kosam. Oke. Yang ke-5 adalah maslakul kosam atau maslak bayan maslak bayan mahalli hadhil huruf. Bayan mahalli hadhil huruf. Yakni metode dengan menentukan mahalnya apa. Yakni mahal i'rabnya apa. Mahal i'rabnya apa? Tahu mahal i'rab? Paham maksudnya mahal i'rab? I'rab kan bisa i'rab lafzi, bisa i'rab mahalli. Nah, begitu. Suatu kata yang mabni itu biasanya punya i'rab mahalli. Misalnya kayak huwa Muhammad, huwa mabni, ismu dhamir mabni alal fath fi mahalli raf'in mubtada. Muhammad marfu khobar kan gitu ya. Karena dia i'rabnya i'rab lafzi, Muhammad huwanya i'rab i'rab mahalli. Lah ini huruf ini kan tidak punya makna. Tentu dia juga tidak ada i'rabnya, tapi dia punya mahal i'rab menurut beberapa salaf ada yang menafsirkan demikian. Misalnya hadhihi alif lam mim. Paham? Atau hadhihi suratu alif lam mim. Dan ini diantara pendapatnya Imam Sibaweh. Ini diantara pendapatnya Imam Sibaweh. Nanti kalau kamu buka kitab Sibaweh. Sibaweh kan punya rujukan nahwu itu namanya kitab Sibaweh. Dalam kitab Sibaweh nanti ada bab tersendiri. Bab i'rabu asma'is surah. Bab i'rab nama-nama ayat. Nama-nama surat. Yang dimaksud di situ adalah huruf muqatta'ah. Atau i'rabu ba'dil huruf fi asma'is suwar. Kama qala Sibaweh, tapi yang jelas dalam kitab Sibaweh ada bab sendiri yang membahas ini. Dan itu lebih kepada maslak i'rabi tadi atau maslak maslak ya metode dengan cara menjelaskan mahalnya huruf ini apa. Kalau dia nama surat alif lam mim berarti hadi alif lam mim dia mahalnya
marfu fi mahali raf'in khobar. Ya, hadihinya mubtada, alif lam mimnya khobar. Atau bisa saja dia mahalnya jar karena dia mudhofu ilaih. Mudhofun ilaih. Misalkan hadhihi suratu alif lam mim. Nah, hadhihi suratu alif lam mim. Berarti alif lam mim mudhof ilaih. Surahnya yang mudhof ke dia. Atau bisa jadi itu adalah badal. Hadhil ayah alif lam mim. Nanti nak badal ya fi hukmil mubdal minhu ya. I'rabe tergantung mubdal. Bisa mansub, bisa misalnya inna hadhil ayata alif lam mim. Berarti mansub. Mansub bi inna. Nah, ya lain-lain misal. Ada juga yang seperti itu. Dan di antara pendapat yang menafsirkan bahwa ini ditafsirkan dengan cara mahal i'rab tadi, dengan metodologi menentukan mahal i'rabnya dulu adalah qasam. Kalau qasam berarti dia majrur, muqsam bihi. Seperti, nah ini mana? Apa pemicu penafsiran ini? Penafsiran qasam ini pemicunya dari mana? Karena ada beberapa setelah huruf muqatta'ah itu ayatnya ayat qasam. Qaf wal Qur'anil Majid. Hah? Shad wal Qur'ani dzidzikr. Ada beberapa setelah huruf muqatta'ah itu ditemukan qasam. Nah, berarti qasamnya dua. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Tak terus. Ala kulihal. Yang perlu digarisbawahi di situ adalah ketika kemudian dimunculkan mahal-mahal i'rab semacam itu, sangat besar kemungkinan itu adalah qasam. Karena tadi kalau dia mungkin rofa berarti dia pasti bisa mungkin juga jar. Kan gitu. Nah wis kadung duwe mahal i'rab sebagai dia marfu ya kalau dia majrur apa? Nah, tadi bisa jadi dia mudhofun ilaih hadhi suratu alif lam mim. Suratu marfu wa huwa mudhaf, kemudian alif lam mim huruf muqatta'ah la ma'na laha wa la i'raba laha lafdhiyan wa hiya fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Seperti idhafah isim kepada jumlah. Nah, seperti suratu tabarokalladzi bi tabaraka jumlah. Jumlah hadhil jumlah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Haitsu udhifa ilaihi surah tadi, kata surah tadi. Nah, itu diantara maslak bayan mahal i'rab. Kemudian itu 6 ya, sudah masalah ke-6. Kalau aku ya masalah iki piro? Ming bagi iki beda-beda soalnya. Ana sing bagine kayak iki mau bagi cara bodho dadi nyebut-nyebut. Tapi ada yang menggolongkan, mengkategorikan jadi 4 maslak. Ada yang menyatukan, menganggap maslak ini satu jalan. Tapi saya lihat kok terlalu memaksakan, lebih baik karena di sana ada nuqtatul ittifaq wa nuqtatul al-iftiraq wal mudaqqiqu man ya'riful farqa baina amrayni mutasawiyani fid dhahir. Dan orang yang mudaqqiq, orang yang teliti itu biasanya dia akan menemukan perbedaan di antara dua hal yang terkesan sama. Supaya lebih detail ya saya lebih suka untuk membedakan sehingga masalahnya ada 6 tadi yang saya ingat ya. Ada yang menggunakan bahasa ajam, ada yang menggunakan mengeluarkan itu kepada kalimah. Itu dua masalah yang berbeda meskipun sama-sama kalimah. Karena punya makna. Sama-sama membawa itu kepada kalimah, hanya satunya pakai kalimah ajamiyah, yang satunya tetap pakai bahasa Arab seperti yang nun tadi. Dan itu kasusnya berbeda-beda tergantung huruf muqatta'ahnya yang mana. Ala kulli hal. Pembahasan huruf muqatta'ah dalam dunia tafsir itu memang pembahasan yang sangat rancu, kacau, dan sedikit ada yang mau atau berani untuk membahas di situ. Mengapa demikian? Karena tadi rata-rata untuk mufasir zaman sekarang, artinya yang bukan era salaf, mufasir era khalaf, era mutaakhirin, banyak yang kemudian membawa huruf muqatta'ah ini sebagai asrar. Sebagai apa?
asrar, sebagai rahasia. Sebagai apa? Sebagai rahasia. Rahasia-rahasia artinya ya hanya Allah yang tahu. Berdasar pada asar dari beberapa yang datang dari salaf, bahwa mereka mengatakan bahwa innalillahi fi kulli inna fi kutubillahi asraran. Di kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab samawi itu punya rahasia-rahasia. Wa asraru hadal Quran al-huruful muqatta'ah. Dan rahasia-rahasia Allah dalam Quran ini adalah huruf-huruf muqatta'ah. Dan beberapa juga ada yang sepakat dengan itu, beberapa ada yang kemudian menafsirkan ala kulli hal ini menjadi hal yang ma'ruf di kalangan orang Arab pada waktu itu. Karena faktanya sekeras-kerasnya permusuhannya Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab pada waktu mereka kafir itu, Abu Sofyan kan bisa masuk Islam, tetap masuk Islam di akhir. Ya, intinya kafir-kafir Quraisy yang mereka itu menghujat Al-Quran itu tidak pernah kemudian menghujat dari sisi huruf muqatta'ah. Itu artinya ketika huruf muqatta'ah turun, orang Arab menerima itu. Tidak ada riwayat satupun dari mereka yang kemudian mencerca Quran dari segi adanya huruf-huruf muqatta'ah tadi. Paham? Jadi di antara masalahnya adalah 6 tadi. Oh, tambah satu. Itu ada yang menafsirkan bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu adalah pecahan daripada Ismullahil A'adham. Daripada Ismullah Al-A'adham. Ismullah Al-A'adham itu apa? Itu adalah nama Allah yang agung, yang paling agung. Dan nama Allah itu ada yang berpendapat itu adalah lafdzul jalalah Allah. Sebagian mengatakan kata Allah lafdzul jalalah itu adalah Ismullahil A'adham. Ada yang mengatakan dia punya Ismullah A'adham yang lain. Dan jangan kaget ketika nama Allah itu memang tidak semua dipublikasikan kepada hamba-hambanya. Maka ada salah satu dalil, salah satu hadis yang datang dari Rasul, hadis doa itu kan kita diminta untuk memohon Allah, nas'aluka bismikal a'zam, alladzi idza su'ilta bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita. Ada juga hadis lain yang menunjukkan bahwa Allah punya nama-nama lain yang tidak diajarkan ke kita. Nas'aluka bikulli ismin huwalak. Nabi kan mengajarkan begitu. Nas'aluka Allahumma. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak. Samaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Au alamtahu ahadan min khalqik. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah, saya meminta kepadamu bikulli ismin huwalak. Dengan setiap nama yang itu adalah namamu. Samaita bihi nafsak. Yang engkau menamai dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik. Kalau tidak kamu sebutkan yang engkau turunkan dalam kitab-kitabmu. Dalam Quran maksudnya di sini. Dalam kitabmu yakni Quran. Au anzaltahu au alam tahu ahadan min khalqik. Atau engkau ajarkan itu kepada salah satu dari ciptaanmu yakni Rasulullah dan nabi-nabi yang lain. Awis ta'sarta bi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama yang engkau sembunyikan di sisimu dalam kegaibanmu dan tidak diajarkan kepada satupun makhlukmu, entah itulah nabiyan mursal wala malakan muqarraban. Tidak nabi juga tidak malaikat, sedekat apapun malaikat itu. Jelas ya? Kira-kira seperti itu. Itu menunjukkan ada nama-nama yang disembunyikan. Lah, menurut beberapa salaf, huruf-huruf muqatta'ah ini adalah pecahan dari nama-nama yang dimaksud dalam hadis awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Paham? Nah, maksudnya apa ya, huruf muqatta'ah ini kalau disusun menjadi satu, menjadi salah satu namanya Allah. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat bahwa masing-masing dari huruf ini mewakili satu nama Allah, sebagaimana huruf Qaf dalam surat Qaf tadi mewakili kata kiamah, kata insyikok, kata yang lain-lain. Seperti syair tadi, bahwa memang terbukti di antara salikoh Arab adalah menggunakan satu huruf untuk mewakili satu kata. Seperti syair tadi yang qulna laha kifi qalat qaf, ya ini qalat waqaf tuh. Paham? Nah, seperti itu. Qaf ya ini waqaf tuh. Ala kulli hal.
Kira-kira seperti itu. Yaitu 7 maslak tadi ya. Sudah. Ya itu untuk pembahasan huruf-huruf muqatta'ah dan masalikus salaf fi tafsiri hurufi fi tafsiri al-ahruf al-muqatta'ah. Dan kalian akan temukan nanti eh, pembahasan-pembahasan lain atau pembagian-pembagian dengan cara lain. Artinya ya belum tentu yang pembagian taksim yang saya buat ini tadi bahwa masalikus salafi tafsir hurufil muqatta'ah itu sab'atu masalik itu tadi adalah suatu yang mutlak, tidak. Karena nanti saya mungkin akan ada yang membagi-bagi yang lain, ada yang menyatukan satu maslak dengan maslak lainnya untuk memperingkas. Kira-kira seperti itu. Ala kulli hal yang ngono kuwi lah. Jadi memang ini kembalinya kepada apakah kemudian huruf muqatta'ah ini menjadi ayat mutasyabihat atau tidak. Kalau dia ayat mutasyabihat, tentu tidak ada yang berani menafsirkan. Atau dia hanya tasyabuh, mutasyabihatnya itu tasyabuhan juz'iyan, bukan tasyabuhan kulliyan. Jadi dia tidak ayat mutasyabihah yang tidak ada seorang pun yang tahu maknanya. Tapi mungkin dia mutasyabih inda ahadin wa ghairu mutasyabihin inda akhar. Jadi mungkin dia menurut seseorang itu mutasyabih, tapi menurut orang lain dia tidak termasuk ayat mutasyabih. Karena ayat-ayat mutasyabihat itu ada ayat mutasyabihat tasyabuhan juz'iyan, ada ayat mutasyabihat tasyabuhan kulliyan. Allahu alam bisawab. Kemudian ada satu maslak lagi, anggaplah ini maslak ke-8. Ini sebenarnya tidak mau tak sebutkan, tapi ya enggak apa-apa. Itu adalah ada yang menganggap huruf-huruf seperti itu membawa perhitungannya sendiri-sendiri. Membawa apa? Jadi ada maslakil hisab, maslak perhitungan. Yakni misalkan kata alif itu melambangkan sekian tahun. Oh, alif lam mim berarti umur umat ini sekian tahun. Nah, ini rodok-rodok nganyeli sih kuwi. Ora tek masuk akal, terus ya wagu, terus bahkan Imam Tobari di tafsirnya, Imam Tobari ketika mau menyebutkan pendapat ini itu jengkel deh. Imam Tobari itu katakan karihna zikrallati hukiya dalika anhu. Saya bahkan nggak suka, karihna ini kan maksudnya saya benci, saya kurang serak untuk menyebutkan pendapat-pendapat ini. Karena kata Imam Tobari, idkan alladhi rawahu la yu'tamatu ala riwayatihi wala ala naklihi. Jadi yang meriwayatkan pendapat ini la yu'tamat ala riwayatihi wala ala naklihi. Dia tidak bisa disandarkan, tidak bisa jadi sandaran lah dalam periwayatannya, dalam nukilannya. Artinya pendapat itu terlalu nyeleneh dan orangnya juga nyeleneh yang ngomong. Dan itu pendapatnya Abul Aliyah. Pendapatnya siapa? Abul Aliyah. Abul Aliyah ini salaf. Dia meninggal 93 Hijriah Abul Aliyah. Dia menafsirkan, dia membawa huruf muqatta'ah itu mewakili hisab. Dia mewakili suatu perhitungan. Jika maslak ini disebut dengan maslak hisab, hisabil adat, atau maslak ta'did, atau yang lainnya. Intinya dia mewakili suatu perhitungan. Misal alif lam mim itu menunjukkan 71 tahun. Lalu bagaimana masa depan agama ini jika hanya 70? Pokoknya ora cetha. Dan bahkan maslak ini juga ada yang meriwayatkan itu disandarkan kepada Nabi Isa. Terus aneh-aneh ta. Jadi sing marai ilmu kaya ngono kuwi Nabi Isa. Saya tidak tahu. Tapi
Itu memang riwayat itu ada. Jadi misalkan alif lam mim 71 tahun. Alif lam ra 231 tahun. Boleh ngitung piye, pokoknya tiap huruf itu mewakili satu jumlah tertentu, kemudian nanti ditambahkan, dan kemudian nanti diterka-terka itu perhitungan apa. Oh ini umur umat, oh ini umur usia rata-rata umatnya Rasulullah, oh ini ada isyarat ke sini. Nah ini saya kira menjadi cikal bakal, atau bahkan ini bercikal bakal artinya bersumber kepada huruf-huruf yang digunakan untuk ilmu-ilmu sihir. Ada yang menyalahgunakan huruf-huruf itu. Nah, kamu buka kitab-kitab sihir yang asli Yahudi Arab, itu ada yang punya ilmu sihir yang cara perhitungannya begitu. Tapi tahu, oh alif ngene, oh lam ngene, oh ya begini. Terus gue nulis dirangkai terus dadi raja. Oh ayat ini digunakan untuk begini, Pak maksudnya. Oh kalau kamu mau rezekinya lancar, baca ayat ini. Kalau mau menolak jin, baca ayat ini. Kenapa itu ada? Karena itu dihitung ayat itu per huruf kan hitungannya. Terus kok powernya berapa, anunya berapa, itu ada ilmunya sendiri, ilmu-ilmu wafak, ilmu-ilmu. Ya kitab-kitabnya Rega Al-Aufak, kitab Mansubun ila Hujatil Islam Al-Ghazali, akan tetapi ini maskukun fi nisbatihi ilaih. Tapi dia diragukan penisbatannya ke Imam Ghazali. Ada juga kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Nah, di antara kitab-kitab yang membahas perhitungan huruf-huruf itu kemudian digunakan untuk sihir dan lain-lain. Tapi ini unik riwayat Abul Aliyah, dan ini bahkan disebutkan oleh Imam Tobari, meskipun Imam Tobari sendiri mengatakan karihna dzikral ladzi hukiya anhu dalik. Karena li'anal ladzi rawahu la yu'tamadu ala riwayatihi wala ala naqli. Atau kama qala Ibnu Jarir atau Tabari. Akan tetapi salaf kalau memang insahatir riwayah dari Imam Tobari kepada Abul Aliyah, berarti salaf juga ada yang tahu ilmu semacam ini. Akan tapi saya tidak tahu bagaimana penggunaannya, apakah kemudian itu akurat perhitungannya atau tidak, kita tidak tahu. Karena memang di dunia ini masih banyak misteri. Kalau dulu ahli-ahli nujum, ahli-ahli zodiak itu bisa menerka, bahkan bisa tahu ciri-ciri nabi itu dari mana, lahirnya hari apa. Kalau bahasa kita neng basa Jawa itu ada istilah weton. Wetone hari apa itu kamu tahu dulu. Herakles raja Romawi yang di ono ning Bukhari. Sering Bukhari kita Bubatil Wahyi itu. Di Instagram tuh masih ada kalau tidak salah rekaman kajian pas hadis itu. Itu kan Herakles tahu kalau bisa memastikan Muhammad itu nabi selain dari ciri-ciri fisiknya apa? Dari wetonnya. Dia ngerti nabi ku lahirnya kapan, ketika bintang iki kumpul karo bintang opo ngono kuwi iso ngerti. Dia tuh kaget wong tua kayak, oh nek tandur apike dino iki, nek kawin nikah bagusnya hari ini. Pernah dengar kayak gitu? Oh kalau panen kan nih nanti kalau tandure iki hari ini musim ini nanti gagal panen. Kue kadang kan cara-cara wong boh ya sing bener sing ngendi, tapi pokoknya beberapa kan ada mana oh syirik. Oh tidak ada hari baik, hari buruk. Maksudnya kira ngono. Kue ilmu penerkaan alam gitu. Terus ya gue ono. Dan itu ilmiah. Memang ilmu itu mungkin termasuk minal ulum ilmun qoridoh, termasuk daripada ilmu-ilmu yang punah lah. Yang masih mengabadikan itu ya ilmu perdukunan, ilmu sihir yang pakai huruf. Sihir yang pakai huruf, bukan aku ngajari sihir, tapi sihir yang pakai huruf itu adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu perhitungan semacam itu. Dudu ramalan sing nganggo kartu kae, dudu kartu apa? Tarot gitu. Dudu kuwi nek kuwi mbuh kuwi ora jelas. Tapi sing ngitung-ngitung, oh iki bakal ngene, iki bakal ngene, iki bakal. Ya mirip dengan perhitungan cuaca dengan BMKG, ada angin ke arah mana. Jadi ada pakem-pakem alam. Proses alam, ya pakem maksudnya paham nggak? Maksud saya pakemnya alam itu rumus tetapnya alam yang kemudian kita bisa tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
Jadi kita tahu kalau panennya hari ini, kalau kita mulai nandurnya hari ini, nanti bagaimana, bagusnya hari apa, bagusnya apa. Itu ilmu ahwal sebetulnya, itu ilmu kondisi alam. Dan itu memang ada yang pernah mengilmiahkan itu. Artinya pernah ada yang tahu, yang pernah ada yang memperhitungkan itu. Selain kemudian ilmu firasat lainnya, itu termasuk diantara ilmu-ilmu yang hilang. Kalau ilmu firasat itu punah itu karena orang-orang sekarang hatinya kotor, tidak bisa menangkap firasat. Firasat itu ada dan diakui dalam Islam. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan menafsirkan idaja anasrullahi wal fath sebagai tanda-tanda kematiannya Rasulullah, itu kan firasat juga. Ibnu Abbas, sekelas Ibnu Abbas, dan Sayyidina Umar mengiyakan penafsiran dia saat itu. Gerak ya firasat, dan itu juga mulai hilang sekarang karena kotornya hati orang-orang sekarang, sibuk dengan dunia, sibuk dengan HP, sibuk dengan velocity, sibuk dengan ML, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan lain-lain, sehingga dan males-malesan terus yo do pacaran do yuhal masih sirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wong ngono-ngono kuwi terus piye lah arep ora firasat? Memang ada. Bahkan ada hadis-hadis yang mendukung itu. Wa minha wa minhum rawahu Tirmidzi ma kharajahu Tirmidzi. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillahi ta'ala kama qala. Ya banyak. Dan firasat itu ada sesuatu yang bahkan sahabat mengamalkan itu, melakukan itu seperti Ibnu Abbas ketika mengatakan bahwa surat Idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah tanda-tanda meninggalnya Rasulullah, tanda-tanda dekatnya wafatnya Rasulullah, itu juga firasat. Bahkan dalam tafsir sendiri ada tafsir isyari yang mana di antara salah satu bentuk tafsir isyari, tafsir menggunakan isyarat, di antara salah satu bentuknya adalah tafsir menggunakan firasat. Dan itu hal yang diiyakan, persoalan benar atau tidak yaitu nanti. Tapi itu tidak ilmiah. Dan itu dekat dengan apa ya? Meleset lah. Dekat dengan kebatilan, tapi bukan berarti itu hal yang batil. Paham maksudnya? Dan diantara mungkin perhitungan-perhitungan tadi, bulan atau pasaran yang pas untuk, saya lihat kalender-kalender Jawa, ono pon legi wage itu, pasaran-pasaran semacam itu saya yakin bukan tanpa alasan, itu dakik sekali dulu zaman Sultan Agung, zaman mungkin yang suka sejarah mungkin bisa dicek hipotesa semacam itu. Apakah ada data pendukungnya atau tidak, tapi saya yakin itu perhitungannya tak rasa-rasanya kita akurat. Kalender Jawa gitu. Kalender Jawa itu kan hampir bisa memadukan Masehi dan Hijriah. Oh, keren orang Jawa kok kira. Zamannya Sultan Agung kan begitu. Memang menggarap kalender Jawa itu. Nanti Sultan Agung kan muridnya Sunan Kalijaga. Cucu muridnya Sunan Kalijaga, dia tidak ketemu Sunan Kalijaga. Bapaknya yang muridnya Sunan Kalijaga, bapaknya Sultan Agung. Nah, jadi itu ada perhitungan-perhitungan. Jadi memang filosofinya memang bagus sekali. Ternyata dalam hazanah ilmiah tafsir kita, bahkan di kitab sekelas tafsir Tobari itu ternyata ada yang membuka celah ke situ. Di antaranya asarnya Abul Aliyah tadi. Jadi wis rasa ragu. Wali songo ki wali tenan gitu. Wali-walinan, wong edan terus dakwah wali mah jeduk dudu wali-wali model ngono, wali tenan. Lagu-lagunya itu ya memang penuh dengan dalil juga, ngerti. Banyak dalil-dalilnya. Paham maksudnya? Nah, oke, ora ro wae suka iku. Ngertine ustaz duduk tur ngono-ngono kuwi ngertimu. Ilmune Mic-nya wali itu memang dakik sekali. Paham? Memang ilmu rasa itu adalah ilmu yang makanya kita ada hadis istafti kolbak da'ma yari buka ilama la yari buka wa fikiraatin da'ma yuri buka ilama. Jadi memang ilmu dauk, ilmu rasa itu ilmu medeni. Dia bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh ilmu-ilmu lain. Paham?
Dan ini memang harus disampaikan, meskipun kalian mungkin sekarang hidup dengan dunia ilmiah, hidup dengan dunia kampus, hidup dengan dunia maroje. Meskipun Mesir itu saya lihat memang tidak maksudnya masih sangat memelihara tradisional, metode-metode tradisional talaki, ya, bersimpuh di kaki-kaki para masyayikh itu saya lihat masih hidup di sana. Alhamdulillah. Tapi ilmu dauke wali-wali awak dhewe itu jauh di atas itu. Lebih tradisional dari ada itu. Ya, lebih daripada itu. Dan mungkin kalian hanya temukan itu mungkin hanya di Satohat Sufiyah, kitab-kitab kayak Ihya, kayak Hikam. Itu pun masih sangat tekstual sekali. Karena ilmu-ilmu kayak Wali Songo itu kan terkaannya kan terkaan ahwal. Jadi sulit untuk dicari padanannya. Kecuali kita menemukan padanan orang-orang sekredibel Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan ila akhir. Wah, sulit untuk mencari pengganti orang-orang. Jadi cukup sepele lagi ngono-ngono kok kira oh Pak Wali Songo dakwahnya belum selesai. Bukan belum selesai, memang itu adalah yang paling dekat dengan kondisi kondisi sosial, geopolitik yang ada saat itu. Dan kamu tidak tahu saat itu terjadinya bagaimana. Saiki enak wong Islam wis oke. Kowe garek dalil garek bid'ah ono rampung. Nah, maksudnya. Jadi tidak seperti itu. Itu saya kira dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Nek mau'idhah hasanah itu semua bisa praktek. Dengan retorika, dengan perkataan yang baik, kalau bahasa Jawa ya dengan bahasa krama, kalau kita dakwah dengan orang sepuh Jawa ya mau'idhah hasanah. Mau'idhahnya ya mau'idhah, nasihat. Tapi hasanahnya itu yang aneka ragam, karena hasanah itu sesuatu yang subjektif. Maksudnya yang mungkin menurut orang Jawa kasar, mungkin kalau dibawa ke Batak, ke Medan tidak kasar. Yang menurut orang Jawa kromo inggil biasa, mungkin dibawa ke Inggris ya tidak ada yang paham. Jadi kata sifat hasanah dari al-mau'idatul hasanah itu punya makna sendiri dia. Jadi kata al-hasanah itu kan relatif, tuh, subjektif. Nah aku ngajar kowe-kowe ngene iki terus kasar terus miso-miso ngono ya kuwi hasanah kuwi pancen nggo kowe kuwi hasanah. Nek ora trimo ya atimu sing elek, Pak. Begitu. Banyak ulama-ulama dulu ngarang-ngarang kitab agak kasar judulnya ada misalkan Fadlul Kilab ala kasirim miman labisa siap. Ada kitab-kitab begitu. Fadlul Kilab ala kasirim miman labisa siap. Keutamaan anjing dari sekian orang-orang yang berjubah. Wah, ada. Tapi saiki wong berjubah umpama kowe teko terus anjing lo ngono, mesti kowe dikampleng. Paham? Padahal justru kitab itu tadi lebih mengeneralisir kan. Jadi ya kata al-hasanah itu tidak melulu yang terus memanjakan pendengarnya itu tidak. Juga tidak memanjakan kita yang bicara. Kadang kita harus menyampaikan hal yang menyakitkan. Makanya kulil haqqa walau kana murran. Murran hada aindaman. Aindaman yakun hadal hak murran. Kulil haq walau kana murran indaka anta. Wa indahu indah sami. Katakan sesuatu meskipun itu pahit rasanya. Pahit itu untuk pendengarnya tok apa untuk pembicaranya juga. Ya sing ngomong barang kan ya kerasa. Aja kowe ngunekke kanca-kancamu sak karepmu, kancamu ra trima ulil haqqo walau kana. Meskipun ini pahit terimalah akhi. Meskipun ini pahit akhi terimalah. Kuwi pahit gundul kuwi pahit menurut yang dengar kan. Tapi coba sing ngomong kuwi ngomong ke hal yang dia belum bisa melakukan itu misalnya. Jangan pacaran. Tapi dia masih pacaran misalnya. Mubalek anyar saiki kan dongono kae to, bar ceramah terus disco. Bar ceramah meteng ngono kuwi ta. Model-model gus-gus anyar gitu loh. Sik ngono kuwi. Jangan pacaran. Itu pahit menurut dia dan menurut pendengarnya barangkali. Tapi sekarang kulil haka walakana murran nih menurut pendengar itu murran enak men. Murran ini kan murran menurutmu. Maksudnya kamu kalau itu hal benar ucapkan meskipun kamu juga
belum bisa. Ah, misalnya ono kiai sing iseng ngerokok terus ngomong karo santrine cung jong udut ya. Le aja ngudut. Dan kok yai ngudut iya aku salah. Berani ndak? Kan orang mesti senenge nyalahke wong terus kok nek wong sing disalahke ra trima kulil haqqo walau kana murran. Mundas muran. Muran menurut pendengarnya, muran menurut ente enak kowe. Ngono loh. Maksudnya muran di situ ya harus fair. Pahit menurut dua-duanya, kadang menurut kita pahit. Nah, kira-kira begitu. Oh, penting. Ya, ngono. Ditutup, wis. Berapa jam sudah? Sudah. Wis kesimpan.